Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Diansyah dari Desain Interior 2018, Mercu Buana, Jakarta. Di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa Universitas Mercu Buana, Jakarta. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada latar belakang. Peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya. Sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat. Ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi peradabannya, teman-teman. Dan menurut Rahim F., membaca akan menentukan kualitas suatu masyarakat atau bangsa. Ia sebutkan bahwa rendahnya minat baca masyarakat, khususnya masyarakat mahasiswa suatu bangsa, sangat mempengaruhi kualitas suatu bangsa itu sendiri, teman-teman. Sebab dengan rendahnya minat baca, tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia ini. Nah, jadi untuk teman-teman jangan malas untuk membaca. Oke, kita selanjutnya ke slide ini. Pengaruh turunnya minat baca di kalangan mahasiswa. Ada beberapa poin, teman-teman. Jadi, yang pertama, generasi serba instan, di mana saat ini serba instan dalam mencari informasi. Contohnya kita bisa mengakses Google untuk mendapatkan informasi dari luar. Misalkan kita tidak tahu, kita ingin mencari tahu informasi di daerah ini, dari kita searching. Nah, disitulah pengetahuannya langsung diberikan kepada kita. Jadi, kita jadi tahu tentang daerah itu sendiri yang kita ingin mencari tahunya. Dan penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget ini ada baiknya, ada buruknya, teman-teman. Jadi, apabila keseringan, itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Kita akan abai kepada orang di sekitar kita, dan membaca pun jadi sulit karena asyik dengan gadget sendiri. Yang mana di gadget itu terdapat sosial media, mungkin terdapat game, jadi kita tidak lagi membaca pengetahuan atau informasi yang ada di lingkungan kita atau di wilayah-wilayah tertentu. Dan poin selanjutnya, pengaruh sosial media nih, teman-teman. Yang saya bahas tadi, pengaruh sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat baca. Nah, jadi jika kita sudah bermain dengan sosial media kita, misalkan Twitter, Instagram, WhatsApp, maupun lain atau yang lainnya, jadi kita cenderung membaca chat dari teman-teman maupun dari apa yang kita follow. Jadi informasi dan pengetahuan yang harusnya kita dapat, jadi itu tidak kita dapatkan karena kita terlalu sibuk oleh sosial media yang kita punya sendiri. Oke, peranan perpustakaan sebagai sarana membaca mahasiswa di kampus. Jadi, perpustakaan ini sangat berperan untuk mahasiswa dalam menggairahkan minat baca. Dan poin pertama yaitu sejarah perpustakaan dalam kehidupan manusia, yaitu perpustakaan lahir seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia, utamanya baca tulis. Kemajuan peradaban manusia berdampak pula pada perkembangan perpustakaan, baik jenis, sistem,
kepemilikan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Oke, ke slide selanjutnya teman-teman. Ada poin yang kedua, pengembangan minat baca. Secara umum, strategis mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dan selanjutnya, program pemerintah dalam upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak lain. Di sini diinisiasi oleh PT Gramedia Asri Media untuk menggairahkan minat baca kalangan mahasiswa dengan membuat event Big Sale yang diselenggarakan di kawasan industri pergudangan Taman Tekno. Teman-teman, terdapat kurang lebih 20.000 judul buku dijual dengan harga yang murah di sana. Jadi untuk teman-teman mungkin setiap tahunnya PT Gramedia Asri Media ada event Big Sale untuk berbagai kalangan agar minat baca itu ditumbuhkan kembali. Jadi, mari kita ramaikan minat baca dari usia remaja mungkin sampai kalangan yang sudah berumur. Kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Yang kedua, langkah pemerintah dalam meningkatkan minat baca. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan termasuk minat baca memang sudah dilakukan antara lain berupa naungan payung hukum di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan perancangan gerakan membaca, disusul dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Bentuk implementasinya berupa penggunaan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selama buku mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali potensi siswa. Kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, kita ada di slide kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses kegiatan akademik. Rendahnya minat baca pada kalangan mahasiswa dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya generasi serba instan, penggunaan gadget, dan pengaruh sosial media. Dari beberapa faktor rendahnya minat baca, maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut untuk mengatasinya, antara lain dengan membentuk kelompok belajar, meningkatkan keinginan diri sendiri untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai dunia pendidikan, serta meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang sedikit terpeleset, mungkin itu salah saya. Sama-sama belajar dan terus minat membaca dipupuk dari usia dini hingga remaja dan kuliah serta seterusnya, karena membaca dapat menambah wawasan untuk diri kita sendiri.